Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal tugas proyek ICT literasi dari kelompok 16. Di sini ada Adi Putra Hidayat Agung, saya sendiri, Ovi Julia, Putri Jania Oktavianti, dan Fani Afrilia Puspitaningrum. Dengan judul mengadakan ICT literasi tentang bahaya hoaks untuk siswa SMK 2 Bina Bakti Matius. Berita hoaks yang dalam arti umum dapat dimaknai sebagai berita palsu atau informasi bohong dengan maksud mengelabui pembaca atau pendengar untuk mempercayainya. Literasi media atau bisa disebut dengan melek media merupakan kemampuan membaca dalam mengidentifikasikan kebutuhan akan informasi. Literasi media juga berkaitan dengan menelusuri informasi. Sikap siswa pada media dapat dikategorikan dua sisi, yakni siswa aktif dan siswa pasif. Kecenderungan siswa aktif menunjukkan sikap bijaknya terhadap media. Siswa harus mampu memilah mana informasi yang baik sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan siswa pasif cenderung menerima saja suguhan media, termasuk kekerasan di media. Untuk mencegah terjadinya penyebaran hoaks di media sosial, siswa harus lebih cerdas dalam bermedia serta mencari tahu kebenarannya. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengantisipasi siswa-siswi dalam menanggulangi penyebaran berita bohong atau hoaks. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah satu, sebagai upaya memerangi berita bohong atau hoaks di kalangan siswa SMK 2 Bina Bakti Matius. Yang kedua, untuk memberitahu siswa SMK 2 Bina Bakti Matius bagaimana menginvestigasi berita hoaks. Tinjauan pustaka. Hoax. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Hoax juga memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis itu antara lain hoax virus, hoax kirim pesan berantai, hoax urban legend, hoax dapat hadiah gratis, hoax tentang kisah menyedihkan, dan hoax pencemaran nama. State of art. State of the art ialah kumpulan jurnal yang digunakan selaku referensi dalam riset ini. State of the art dan roadmap dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal mengenal dan mengantisipasi hoaks di media sosial pada kalangan pelajar. Jurnal kedua, cerdas menggunakan media sosial dalam menanggulangi berita palsu atau hoaks oleh siswa SMA. Jurnal ketiga, generasi anti-hoaks. Ketiga jurnal ini dapat menjadi referensi untuk menanggulangi hoaks pada sosial media. Berikut adalah roadmap most active social media platform pada tahun 2019. Yang pertama adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Twitter, FB Messenger, BlackBerry Messenger, LinkedIn, Pinterest, Skype, WeChat, Snapchat, Pad, Tumblr, dan Reddit. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian untuk kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Penelitian ini dilakukan di SMAK 2 Bina Bakti Matius di Kota Bandung, Jawa Barat.
Teknik pengumpulan datanya ada dua. Teknik pertama adalah wawancara. Wawancara adalah melalui proses tanya jawab lisan berlangsung satu arah. Artinya, pernyataan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Observasi. Observasi adalah dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian Semak 2 Bina Bakti Matius untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Analisa data. Kami mewawancarai siswa kelas 10 SMA dan guru. Hasil dari wawancara siswa yaitu 10 dari 15 siswa tidak mengetahui situs-situs cek berita hoax yang kami sampaikan. Dan hasil wawancara guru yaitu semua guru setuju jika kami melakukan kegiatan edukasi bagi siswa kelas 10. Karena menurut mereka, siswa-siswa kelas 10 masih kurang pengetahuan mengenai bahayanya berita-berita hoax yang sedang terjadi sekarang ini. Media sosial banyak digunakan oleh para pelajar, baik SMP maupun SMA. Dari penggunaan sosmed tersebut terkadang para pelajar menerima mentah-mentah berita atau informasi yang ada di sosmed tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, banyak pelajar ikut terprovokasi oleh suatu berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu proyek edukasi yang berbasis ICT literasi dalam bentuk sosialisasi anti-hoax di lingkungan para pelajar. Bagaimana cara menggunakan sosmed yang baik dan benar, serta memeriksa kebenaran suatu berita atau informasi melalui fasilitas yang tersedia di sarana ICT literasi. Sosialisasi anti-hoax kita buat dalam webinar. Sasarannya ada siswa kelas 10 Semak 2 Bina Bakti Matius. Output dan target. Output yang diharapkan bahwa siswa dalam menanggapi suatu berita atau informasi bisa untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu pada situs-situs di bawah ini dan paham bagaimana memeriksa kebenaran suatu berita atau informasi itu suatu hoax atau bukan melalui situs-situs tersebut. Nah, di sini ada tabel yaitu ada nama situs, ada outputnya dan targetnya. Yang pertama situsnya ada https trumbekhoax.id, output wajib 100% paham. Yang kedua ada cekfakta.com, outputnya wajib, target pencapaiannya 100% paham. Dan yang ketiga, yang terakhir yandex.com, output wajib, target pencapaiannya 100% paham. Lalu ada jadwal penelitian. Di sini ada tahap penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data yang dilakukan dari minggu pertama, dari hari pertama sampai hari keempat. Analisa data. Yang kedua ada analisa data dari hari keempat sampai kelima. Ketiga ada pengolahan data dari hari ke-6 sampai hari ke-7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi rekan-rekan dan bagi ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.